Assalamualaikum, salam literasi. Buku buku edisi Ramadan 1447 Hijriah di tahun Masehinya 2026. Tahun ini saya mengazamkan bertekad untuk program TASA, TASHSA, Tadabbur Al-Quran satu hari satu ayat. Ini udah masuk ke, kalau di kalender saya masuk ke puasa yang ke-14. Hari ini saya nyangkut di Ar-Rum ayat ke-41, masih dengan tema etika lingkungan. Ar-Rum ayat 41 ini Allah berfirman, Dhoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia, supaya Allah merasakan pada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ar-Rum ayat 41. Dhoharul fasad, jadi sudah nampak. Dhoharo itu zohir ya, zohir terlahir. Ya, dari sesuatu yang nampak nyata. Nah, nampak nyata, paling enak itu gitu ya. Nampak nyata kerusakan di bari wal bahri, di darat maupun di laut. Nah, ini kembali lagi ke etika lingkungan ya. Kalau sekarang kan eranya tema-tema global warming, pemanasan global. Itu kan sebenarnya benar-benar telah nyata kerusakan itu, dan itu oleh kita. Ya, beberapa kejadian di negeri kita sampai banjir bandang dan sebagainya itu kan ternyata kalau dirunut gara-gara kita gitu. Jabodetabek itu rutin sekali kena. Saya termasuk di Bekasi ya, sering kali kena banjir, dan sebenarnya tidak perlu pengetahuan secara mendalam atas gitu, ekologi dan sebagainya. Cukup melihat sekitar itu kita sudah ngerasain, kayak ada yang salah deh gitu. Perumahan terlalu banyak, semua dicor, jalan-jalan, drainase kecil, terus air yang dari curah hujan itu nggak bisa langsung masuk ke got gitu kan, atau setelah got itu masuk drainase ada yang besar tapi di ujungnya kecil. Jadi memang logika air itu kan dia butuh tempat lewat gitu sebenarnya. Nah, itu kalau dari sudut pandang yang sederhana, iya kayaknya emang ada yang salah urus, dan itu kesalahan kita. Terlebih yang kemarin yang di Sumatera yang korban cukup banyak gitu, ditemukannya potongan-potongan kayu, berarti kan memang pemotongan hutan. Ya wajar kalau airnya terus tumpah kemana-mana. Belum lagi dengan pemotongan hutan itu akhirnya pemanasan global gitu, karena oksigennya berkurang. Jadi ayat ini menjadi sudah relate sekali ya, sudah terbukti. Kita merasakan bahwa memang nampak nyata gitu ya. Tafsir Al-Muyassar seperti biasa ya, tadabbur Al-Quran, berarti kita refleksi diri atas satu ayat gitu. Jadi ini versi putu aja sih, tapi untuk mengayakannya saya biasa mengumpulkan beberapa referensi ya, takutnya melenceng jauh gitu. Ada tafsir Muyassar ya dari Kementerian Agama Saudi Arabia itu menyatakan, selain ya ini kan kerusakannya itu tadi apa, kekeringan, banjir dan sebagainya tadi itu, selain karena kita tidak wabah juga ya, kekeringan, banjir, wabah gitu ya, itu selain kita karena kita yang tadi tidak menjaga lingkungan. Itu kan kalau sudut pandang sains kan jelas clear gitu, hukum kasualitas, hukum sebab akibat gitu. Itu karena kesalahan kita ya terjadi bencana-bencana itu. Tapi di luar itu adalah kemaksiatan yang dilakukan manusia gitu. Dan di tafsir ini disebutkan kan, ujung ayat ini adalah agar jadi Allah membiarkan ini dirasakan oleh sebagian manusia atas perbuatannya gitu,
agar mereka kembali. Jadi sebenarnya itu sebuah pengingat gitu. Kalau kamu melakukan ini, maka kamu akan merasakan ini. Sebenarnya ada maksudnya, agar kembali. Jadi kayak kasus yang bencana yang terjadi kemarin belum lama, respon kita mestinya nggak usah sibuk menyalahkan orang lain. Ya berarti ini pesan Tuhan bahwa segera berubah gitu. Segera atur ulang perencanaan kita dengan orientasi etika lingkungan gitu, dengan orientasi informan etik ya. Saya pernah ngobrol dengan kakak yang di Jogja, tinggal di Jogja, dan dia cerita betapa kalau kita ngebangun rumah terus ada pohon di tanah yang mau kita bangun, ya harusnya bangunan rumahmu itu harus mengikuti di mana pohon besar yang udah tumbuh itu, ngejaga. Jadi kita yang ngalah karena kita belakangan gitu. Atau waktu itu saya terus dapat buku yang saya pinjam bukunya, punya buku kakak itu ya, judulnya Omah itu. Bagus itu. Saya pernah kayak bedah di buku ya. Judulnya Omah, jadi Omah bahasa. Jadi rumah bahasa Jawa. Rumah itu penulisnya arsitek. Itu Omah dalam bahasa Jawa. Itu diceritakan bagaimana rumah itu sebenarnya adalah pergumulan antara kita manusia penghuni bumi ini yang membutuhkan tempat untuk berlindung dengan alam tempat rumah itu akan kita dirikan gitu. Kan ini terminologi ini kadang-kadang diabaikan gitu. Mohon maaf oleh para pengembang dan sebagainya kan. Seolah-olah kalau dia butuh master plan membangun rumah sekian banyak, maka mesti dibangun mengalahkan semuanya gitu. Dari dataran yang rendah diuruk gitu kan, atau pohon ditebang, hutan digeser gitu. Seolah-olah merasa berhak untuk mengubah yang ada itu. Sementara dalam filosofi Jawa, kalau di buku yang saya baca itu judulnya Omah itu, yaitu tadi rumah itu didirikan kelindan antara banyak kepentingan. Paling tidak unsurnya adalah kita yang menempati ya, dan kita menempati dengan utility dengan kemanfaatan yang ingin kita dapatkan berupa perlindungan ya. Di situ makanya diceritakan tuh rumah orang Jawa itu ada ruang tamu, ada dapur. Terus di tengahnya itu memang biasanya ada yang kebuka gitu buat sirkulasi udaranya gitu. Dan di luar itu adalah selain pertimbangan kita dan keinginan kebutuhan yang kita ingin dapatkan itu, juga di mana rumah itu dibangun. Jadi misalnya di bukit ya, bagaimana dibangunnya, di tengah itu maka bagaimana dibangunnya. Sehingga itu kan seringkali dilupakan ya, seolah-olah kita saya kan penguasa bumi ini, maka ya wallahu ladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a gitu kan. Allah yang telah menciptakan menciptakan bumi dan langit semuanya untuk kita. Ya, kalau kita baca parsial ayat kan, wah semuanya untuk kita, berarti bebas dong kita lakukan ya. Sementara ada jailun fil ardi khalifah gitu. Kita dijadikan sebagai khalifah. Khalifah itu penjaga dan pelindung bumi ini, semesta ini gitu. Jadi ternyata itu tugas kita gitu. Bukan makhluk lain gitu. Itulah tugas kita manusia. Sorry ini ya. Tapi silakan nanti dikembangkan, dikulik-kulik ya. Di tata kota, sebenarnya di planologi ya, ilmu tata kota itu dibahas dengan cara detail. Makanya saya berpikir bahwa mungkin perlu ada perlu sosialisasi sederhana dengan tema planologi untuk masyarakat umum gitu ya. Kalau ini kan ilmu, saya terus terang juga sama, saya nggak terlalu paham itu ya. Tapi sebenarnya kalau ilmu-ilmu dasar itu tuh di sharing ke lebih banyak masyarakat gitu, tentu ini akan menjadi ada imbasnya kan, karena para pengguna atau siapapun masyarakat lah, bukan hanya pengambil kebijakan, semua masyarakat tuh ngerti, oh tata kota tuh harusnya gitu. Sebagai gambaran sederhana, saya akan ceritakan kejadian yang tertanam di kepala saya dengan baik gitu ya. Ketika saya bersama almarhum bapak saya, yang saya mau mengambil rapot jadi saya ke sekolah itu bersama beliau. Dia udah rapi, bapak saya ini seniman ya, dia pembuat patung, dan dia jarang pakai sepatu gitu. Jarang pakai sepatu. Nah saat itu dia pakai sepatu rapi karena mau ke sekolah saya gitu. Nah di tengah jalan itu, di jalan arah sekolah saya itu,
ada selokan yang tumpah, airnya itu ke jalan. Terus bapak saya berhenti, motornya berhenti untuk membuka sepatu dan sebagainya, hanya untuk turun ke got ngangkat batu agar air itu kembali ke selokan gitu, tidak lari ke jalan. Kami sampai telat kalau nggak salah, saya telat itu, saya sampai, bapak gimana sih, ini kan mau ngambil rapot, ini kan buru-buru gitu ya. Tapi ternyata bapak mendahulukan itu, dan ini hal sederhana tapi ngena gitu. Jadi di kepala saya itu jadi, karena ini wilayah sosial gitu, wilayah hak-hak sosial gitu, hak-hak sosial yang harus ditunaikan gitu. Bayangkan ketika semua orang yang lewat di jalan itu, walaupun air itu jalan tumpah dan membiarkannya gitu, air yang menggenang di aspal itu akan membuat aspal itu tergerus, jadi jalanan akan rusak gitu. Konon begitu. Jadi artinya harus ada orang yang mau turun dan membereskannya. Saya ngena itu karena tadi dalam posisi yang buru-buru ke sekolah ambil rapot, bapak merelakan berhenti buka sepatu dan angkat dan bongkar batunya. Ya, saya ikut bantuin nih, jadi akhirnya basah semua untuk melakukan menunaikan hak sebagai warga gitu. Kan itu hal sederhana, tapi sebenarnya jika ilmu planologi atau ilmu tata kota atau ilmu menjaga lingkungan dengan baik dan benar itu dapat didistribusikan ke semua warga gitu secara kebanyakan, mungkin kita itu akan memiliki environment etik gitu, memiliki etika lingkungan yang baik gitu, sehingga kita tidak melakukan pelanggaran atas hak alam yang ada di sekitar kita gitu. Terus karena apa? Nah, ini bagus juga ya, di beberapa sampaikan nih, kalau tafsir yang Dr. Syekh Saleh Abdullah bin Humaid, ini sih mirip ya. Jadi bencana di darat dan lautan itu ya, bahkan pengurangan ekonomi, turunnya ekonomi karena bencana itu ya, itu adalah cobaan dari Allah. Wabah nyambung nih, Covid ya, bahkan wabah gitu di satu tempat yang ekonomi kita turun gitu, itu adalah agar Allah itu memberikan cobaan agar mereka merasakan atas apa yang mereka lakukan gitu, Terus yang membedakan di kitab tafsir ini kata yarjiun, jadi pulang ya, telah kembali itu dijelaskan dengan tobat. Jadi yang disebut pulang di akhir ayat itu adalah bertobat. Jadi kondisi yang ada itu membuat kita bertobat. Bertobat itu kan selain nadem, perasaan menyesal, perasaan bersalah, lalu melakukan aktivitas istighfar, kemudian melakukan sebuah aktivitas perbaikan atas kesalahan yang dilakukan gitu. Nah, ini di sini dia lebih dalam ya, Dr. Saleh bin Abdullah ini. Mungkin itu sih yang membedakan. Kalau di selebihnya mirip ya, Nah karena itu ini kan bagaimana kecepatan kita. Jadi sebenarnya kalau bahasa itunya itu kecepatan kita membaca fenomena, membaca gejala gitu. Jadi kalau saya ngelihat bencana maka gitu, bencana gini maka ini pesannya agar kita kembali, agar kita tobat, agar kita segera perbaiki gitu. Jadi yang melakukan kesalahan wajar, tapi harus segera diperbaiki. Menurut saya ini yang seringkali switch off-nya ini gagal gitu kita itu. Kadang-kadang pas kejadian kita sibuk saling menyalahkan, terus kita nggak menemukan langkah konkret tobat kita itu apa gitu, ya kan? Mungkin ini yang perlu perlu kita renungkan. Sorry, ini jadi terlalu kalau seolah-olah saya nasihatin orang banyak, padahal mungkin ini kita kembalikan ke diri kita. Ada beberapa hal juga yang kita lakukan yang ternyata itu adalah sebuah kezaliman, sebuah ketidakadilan atas sekitar kita gitu, atas lingkungan. Contoh misalnya buang sampah sembarangan, apakah kita masih dengan ringan membuang sampah? Apakah kita masih memproduksi sampah plastik? Saya termasuk di sini masih parah. Kalau di Bekasi saya beberapa
atau serba itu kan sudah tidak menyediakan plastik. Kalau di sini masih banyak plastik, dan saya sendiri membakar sampah karena distribusi sampah di kota di sini itu nggak terlalu ini. Tapi saya mencoba untuk tetap menjaga itu, misalnya mengurangi kalau dibakar, atau kalau daun dibakar tetap dikembalikan ke tanah lagi buat lubang gitu. Itu hal-hal yang mesti kita pikirkan. Begitulah ceritanya. Apalagi yang perlu kita ini ya. Oh, COVID juga begitu kan. COVID ketika ada wabah masuk ke kita itu kan, kalau konon ya dalam beberapa teori itu kan karena pemanasan global juga. Jadi pemanasan global yang di kutub utara itu ada beberapa varian-varian virus yang akhirnya terbebaskan karena pencairan bumi. Konon ya ada satu teori yang begitu. Ya berarti kan itu peran kita juga gitu untuk membangunkan mereka, dan ketika mereka bangun, virus itu ternyata luar biasa dahsyat mengganggu kita ya. Kita pernah dalam satu masa pandemi yang luar biasa, secara ekonomi kita melambat ya, kita tertahan di mana-mana, banyak saudara kita yang meninggal gitu, makam tiba-tiba jadi jauh lebih banyak, luar biasa di hari-hari itu. Dan itu adalah kerusakan yang bisa jadi bagian dari apa yang telah kita lakukan. Sepertinya agama dengan kehidupan itu sederhana ya. Kalau saya lihat beberapa ayat yang kita obrolin dari sampai dengan hari yang ke-12 ini, hari yang ke-14 nanti, hari yang ke-14 ini, ternyata agama itu sesuatu yang nggak muluk-muluk. Agama itu benar-benar ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya kalau kita lakukan itu, kita lebih baik. Saya pernah diskusi waktu di kuliah dulu, ada seorang teman yang selalu mendefinisikan agama, atau apalagi Islam, ad-din gitu. Dia kalau mau itu ngeyel, dia ini bukan agama, ini bukan hanya agama, ini penataan. Aku suka, anak itu selalu konsisten dia di beberapa forum itu selalu meluruskan definisi agama sebagai penataan hidup gitu. Jadi ini tata kelola hidup gitu. Bukan hal sekedar ritual, ajaran gitu, bukan. Tapi ini tuh penataan. Jadi sebenarnya dalam koridor agama itu semua arahnya ke hal-hal yang menyelamatkan kita dari hal-hal yang buruk. Bahkan mendefinisikan maksiat itu tidak sekedar perbuatan yang dilarang oleh Tuhan gitu, tapi kemaksiatan adalah itu kan durhaka itu, durhaka terhadap alam, terhadap ya kedurhakaan kita terhadap alam, terhadap lingkungan. Kata-kata kotor kita yang keluar lalu melukai orang lain, atau membuang sampah dalam arti yang sebenarnya maupun sampah kata-kata itu kan bagian dari kemaksiatan gitu. Dan itu tuh akan menjadi bagian dari merusak alam ini. Makanya hati-hatilah yang teman-teman yang suka bermedsos, jangan sampai kita membuat statement yang ternyata itu tuh melukai. Kalau mau ditarik yang lebih kekinian ya seperti yang saya disampaikan kemarin ya, lagi ada perang gitu. Perang pun sama kan, itu dhuharul fasad. Perang itu ya suatu yang merusak lingkungan, tapi memang susah dihindari. Itu perlu pemahaman politik internasional. Aku nggak di luar kapasitas. Mungkin itu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Selamat melanjutkan ibadah puasanya, dan seperti biasa di akhirnya saya biasa mengingatkan kembali bagaimana setiap detik di bulan Ramadan ini menjadi tetap penuh arti. #ya. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.